الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Khafillah para jamaah Majlis Az-Zikra dimanapun ikhwah berada, alhamdulillah sore hari ini Allah bersamakan kita semua, bersama para guru-guru kita. Hadir bersama kita guru kita, murabbi kita, Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. InsyaAllah nanti akan beliau memimpin zikir bersama kita. Kemudian juga hadir selaku pimpinan Majlis Az-Zikra Ustadz Muhammad Alvin Faiz. Hadir juga bersama kita Ustadz muda kita yang dekat dengan milenial, memang masih milenial dan juga masih bujangan, Ustadz Muhammad Amir Az-Zikra. Alhamdulillah, insyaallah beliau akan menemani kita sampai dengan menjelang waktu maghrib. Hadir juga bersama kita ketua yayasan kita Bapak Haji Khotib Khalil dan juga Ustadz Muhammad Azka Najahan. Kalau dilihat sekilas beliau selalu mirip dengan almarhum murabbi kita. Hadir juga Dewan Pembina kita Ustadz Hudanul Sidik dan juga Mas Krisyanto. InsyaAllah kita bersama-sama akan menemani ikhwah, yaitu Ahad pertama ini rutin kegiatan zikir bulanan kita di Masjid Jami Az-Zikra ini live secara langsung. InsyaAllah hari ini kita masuki tanggal 10 Ramadan dan semoga amal ibadah kita selalu kita tingkatkan hingga akhir Ramadan. Khafillah rahimakumullah, mari kita awali zikir ini dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada almarhum murabbi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham al-hadiniyah wa kulliyatin salihah li khususan ila murabbina syekhina al-maghfurah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham bin Haji Ilham Marzuki. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wa fillah rahimakumullah. Mari kita simak tausiah dari adinda kita akhina Ustadz Muhammad Amir Az-Zikra. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد ربي أعوذ بك من حمذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم العظيم. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita sayangi, kita cintai, guru kita, murabbi kita, abi kita, Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur, alhamdulillah hadir juga. Orang tua kita, Kiai Haji Khatib Khalil, alhamdulillah hadir juga. Guru kita, sahabat murabbi juga, Ustadz Huda, ada lagi Bang Kris, Ustadz Diki, Guru Amr, alhamdulillah hadir juga. Brother in Hood, Ustadz Azkar Najahan dan Ustadz Muhammad Alvin Faiz, alhamdulillah, dan juga kameramen di belakangnya. Kemudian juga ada netizen dari sosial media, dari Instagram, Facebook dan lain-lain. Semoga kita semuanya dikumpulkan kembali di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat kita. Tapi bila mana kita kufur kepada nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak azab kita. Tapi Allah peringatkan, ingat, azabku sangatlah pedih. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya, karena Allah tahu kita enggak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita enggak akan bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, enggak akan mampu, enggak akan bisa, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Ada lagi nikmat yang lebih hebat daripada nikmat-nikmat yang lainnya, yaitu nikmat ditakdirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai para nabi dan para rasul terdahulu sampai iri. Mereka pengen jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena saking hebatnya, saking nikmatnya, amalannya sedikit, ibadahnya sedikit, tapi pahalanya, balasannya sangat amat besar, sehingga mereka, para rasul dan para nabi, pengen juga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita dikumpulkan bersama beliau di surga nanti. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwafillah rahimakumullah. Sering almarhum Abi Arifi menyampaikan bahwasanya bulan Ramadan
adalah bulan penuh kerahmatan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kenikmatan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Bahkan Al-Quran pun diturunkan saat bulan Ramadan. Dan hebatnya bulan Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang disebutkan dalam Al-Quran. Makanya kemuliaannya, kehebatannya, keluar biasaannya bulan Ramadan sampai disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Bila mana bulan Ramadan tiba, bila mana datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu surga. Bila mana bulan Ramadan datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu-pintu neraka. Bila mana bulan Ramadan tiba, maka setan-setan akan dirantai, akan dikurung, akan dibelenggu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ketika bulan-bulan selain bulan Ramadan setan gak dikurung, sekarang dikurung. Makanya jangan sampai ada alasan kalau misalnya di bulan puasa maksiat nyalahin setan. Setan juga capek disalahin terus. Ini saya maksiat, wah ini pasti gara-gara setan gangguin saya. Ya enggak, hari ini bulan puasa setan jadi kurung. Jangan salahin setan, emang situnya aja gak bener jadi orang. Nyalahin setan. Nah sekarang bulan Ramadan dikurung setan. Udah gitu, yang biasanya di bulan biasa pintu taubat dibuka, sekarang bulan puasa pintu taubat makin terbuka lebar. Makanya abi kita, murabi kita sering menyampaikan bahwasanya manfaatkanlah hidup yang sebentar ini. Apalagi sekarang bulan Ramadan yang cuma setahun sekali, sebulan cuma setahun sekali, cuma sebentar. Maka dari itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, yatamannau an takuna as-sanah kullaha Ramadan." Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya jikalau umatku tahu keutamaan bulan Ramadan, fadilah bulan Ramadan, manfaat-manfaat bulan Ramadan, kehebatan manfaat bulan Ramadan, keluar biasaannya bulan Ramadan, maka pasti umatku akan minta setiap bulan kullaha Ramadan. Setiap bulan adalah bulan Ramadan. Saking hebatnya, saking luar biasanya bonus-bonus yang Allah berikan kepada kita saat di bulan Ramadan. Makanya barang siapa yang memuliakan bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita. Barang siapa yang bahagia di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan bahagiakan kita dunia dan di akhirat. Sampai-sampai disebutkan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man fariha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu ila niran." Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, barang siapa yang happy, yang senang, yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan apanya? Jasadnya ila niran, tersentuh oleh api neraka. Bayangkan nih, wah, ini baru bahagia di awal saja. Baru bahagia, baru senang, baru excited nih. Baru excited dengan masuknya bulan Ramadan, sudah Allah haramkan jasadnya kita tersentuh oleh api neraka. Apalagi kita jalankan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya.
Apalagi ketika bulan Ramadan kita memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak tahajud, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sholat duha, jaga wudhu, istighfar, sedekah, tetap berjamaah di masjid walaupun sekarang ada pandemi. Ya, apalagi kita memperbanyak baca Al-Quran yang Rabbi ajarkan 7 surat harian yang selalu beliau amalkan. 1. Yasin, kemudian Ar-Rahman, kemudian Al-Waqiah, kemudian Al-Mulk, kemudian Al-Jin, Al-Muzammil, dan Al-Fajr. Bahagia di awal saja sudah sangat bahagia balasannya, apalagi kita menjalankan hal-hal tadi, apalagi kita menjalankan amal-amal ibadah, apalagi kita memperbanyak amal-amal ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Dan harus kita ingat, harus kita tanamkan bahwasanya janji Allah itu pasti, bukan janji laki-laki. Sekarang ini lagi viral ada istilahnya laki-laki fuckboy. Ini entah apa nih, bahasa dari mana. Ini bahwasanya dia ini dia sama wanita ini dia mengasih janji-janji manis. Tapi ketika wanitanya, ukhtinya udah nyaman, ditinggalin. Janji Allah bukan seperti ini. Apalagi janji pejabat. Tentu pejabat yang tidak amanah. Bukan seperti itu. Janji Allah pasti. Pasti. Kalau Allah bilang, kalau kamu bahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka pasti diharamkan jasad kamu tersentuh oleh api neraka. Yakinlah itu. Nah, ikhwafil rahimakumullah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, menyuruh kita, mewajibkan kita akan hal sesuatu, maka itu untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah. Mau kita taat, mau kita nggak taat, nggak ada pengaruhnya sama Allah. Justru itu berpengaruh kepada kehidupan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sholat, aqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, itu untuk kita, bukan untuk Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertakwa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu meninggal mati dalam keadaan selain muslim. Itu untuk siapa? Untuk kita, bukan untuk Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berzikir, untuk siapa? Untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berdoa, untuk siapa? Untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersolawat, untuk siapa? Untuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, mewajibkan kita untuk berpuasa, itu untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan puasa atas kalian sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kalian. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu umat-umat terdahulu sudah berpuasa, kemudian diwajibkan lagi umat Nabi Muhammad untuk berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bertakwa, otomatis hidup kita bahagia. Bahagia di sini bukan bahagia senang-senang sesaat, tapi bahagia dunia dan akhirat. Logikanya kalau misalnya kita bertakwa di dunia kemudian meninggal dalam keadaan bertakwa, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan kita di tempat orang yang terbaik, di tempat yang terbaik, di tempat kumpulan orang-orang bertakwa. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita puasa, biar apa? Biar kita bertakwa. Biar kita bertakwa, biar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, itu untuk kebaikan kita. Itu tanda Allah sayang sama kita. Itu tanda rahmatnya Allah kepada kita semuanya. Makanya ketika orang tua kita marah sama kita, ketika orang tua kita nyuruh ini, nyuruh itu, untuk apa? Untuk kebaikan kita.
Kamu kayak Mama Amr. Amr kalau makan banyak-banyak dimarahin. Ya, untuk apa? Untuk kebaikan kita, biar badan kita enak. Apalagi Mama Amr setiap hari, Amr olahraga kek, susah Amr olahraga. Emang Amr emang agak malas ya, kelihatan dari posturnya. Begitu. Untuk apa? Orang tua Mama Amr nyuruh Amr untuk apa? Untuk kebaikan Amr. Ketika Mama Abi kita larang, dulu Abi Amr almarhum melarang kita untuk ini, untuk apa? Untuk kebaikan kita. Makanya kalau misalnya Allah nggak sayang sama kita, ya Allah biarin aja. Tapi kalau misalnya Allah sayang, Allah peduli. Kalau ada anak pengen terjun, pengen lompat bunuh diri, sama bapaknya tentu ditampar, biar dia tahu itu buruk. Nah begitu, ketika Allah menyuruh kita, itu justru untuk kebaikan kita. Ikhwafillah rahimakumullah, bulan puasa, bulan Ramadan adalah bulan perbaikan, bulan perubahan. Makanya disebut puasa, menahan, bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu. Biar apa? Biar apa sih kita puasa? Biar apa sih kita menahan hawa nafsu? Biar apa sih kita menahan lapar dan haus? Agar apa? Agar nanti setelah bulan puasa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Agar nanti setelah bulan puasa kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Biar nanti setelah bulan puasa kita pintar bisa menahan hawa nafsu kita. Makanya Abi almarhum pernah bilang, orang yang bertakwa bukan berarti orang yang gak mau berbuat bersalah. Orang yang bertakwa bukan berarti orang yang gak mau maksiat. Dia pengen maksiat, dia pengen berzina, dia pengen pacaran, tapi imannya mengalahkan nafsunya. Jadi dia gak mau pacaran, dia gak mau berzina, dia jadi gak mau maksiat. Karena apa? Karena nafsunya dikuasai oleh imannya, sehingga nafsunya berubah menjadi nafsu mutmainnah, nafsu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ikhwafillah, sahabat Instagram, netizen semuanya, kalau bisa bulan sekarang lebih baik lagi daripada bulan puasa tahun lalu. Kalau seandainya tahun lalu masih belum full puasanya, masih belum mampu 30 hari, usahakan tahun ini, bulan ini full 30 hari. Kalau misalnya seandainya tahun lalu lebih banyak tidur, lebih banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, usahakan sekarang lebih banyak hal-hal yang bermanfaat. Kalau misalnya seandainya tahun lalu bulan puasa betisnya itu kelihatan di warteg ya kan? Kan biasa di warteg ada tirai. Ini betisnya doang kelihatan. Nah, jangan sampai kalau bisa tahun ini, bulan ini, betis kita, kaki kita dipakai untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita, amal ibadah kita, amal kebaikan kita di bulan puasa ini Allah terima dan Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Terakhir, sebelum kita berzikir, berdoa, terakhir ada doa yang bagus. Doa ini selalu dipanjatkan oleh para sahabat. Apa doanya? Boleh ikhwah catat. Doanya, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallimhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, sampaikanlah aku, jumpakanlah aku kepada bulan Ramadan, dan sampaikan bulan Ramadan kepada aku. Dan ya Allah, terimalah amal ibadah kami saat bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang bisa Amr sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih banyak kekurangan, Amr masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita simak nasihat dan juga ilmu yang telah disampaikan oleh Adinda Akhina Ustadz
Muhammad Amir Al-Zikra. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita agar selalu meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, yaitu selalu meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Khafillah rahimakumullah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Marilah kita memperbanyak zikir dan juga bertasbih siang dan sore hari. Khafillah rahimakumullah, persiapkan diri, persiapkan hati. Mari kita bersama-sama kita menyimak taujih Rabbani dan juga zikir bersama yang insyaallah akan disampaikan oleh murabbi kita, guru kita, Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Fa ilaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Akhuna fillah, Ustaz Muhammad Alvin Faiz, Ustaz Muhammad Amr Al-Zikra, Ustaz Muhammad Azka Najhan. Beliau-beliau adalah putra-putra almarhum murabbi tercinta kita. Kita doakan beliau-beliau semua istiqamah melanjutkan perjuangan almarhum. Allah karuniakan ilmu, Allah karuniakan akhlak mulia, menjadi tauladan untuk umat ini dan terus memperjuangkan al-Islam ini, sehingga kita semua insya Allah bahagia bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayahanda Haji Khatib Khalil, Ayahanda Haji Hudan Husidik, Bang Kris, Akhuna wa Ustazuna Muhammad Dikjaya, Al-Zakirin wal-Zakirat, As-Saimin was-Saimat, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tentu ingin mengalami peningkatan. Sudah berkali Ramadan kita lalui. Adakah Ramadan tahun ini terasa lebih khusyuk? Adakah terasa lebih nikmat? Adakah terasa lebih ringan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Atau yang seperti disebutkan oleh Ustadz Amr tadi, masih sama saja dengan kemarin. Kita yang paling tahu tentang diri kita masing-masing. Saum ini bukan gerakan. Saum ini tidak terlihat secara lahiriah. Berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat, ada materi yang kita keluarkan. Berangkat haji, banyak orang yang menyaksikan. Saum ini tidak kelihatan dari ciri-ciri fisiknya. Tapi ternyata saum punya keistimewaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kullu amali ibni Adam al-hasanatu asyru amsalha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amal anak Adam itu diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau kita mau prosentase, ini bisnis yang luar biasa menguntungkan, berbisnis dengan Allah. Mengapa? Balasannya, keuntungannya bukan lagi 100%. Serendah-rendahnya adalah dikali lipatkan 10, berarti 1000%.
Kalau kita bersedekah, maka pahalanya adalah 1000%, bahkan ila sab'i mi'ati di'fin, lebih dari 1000%. Bayangkan kalau kalinya 700. Allahu Akbar. Tapi Allah berfirman, illa saum, kecuali puasa. As-saumu li wa ana ajzi bihi, puasa aku yang memberikan penilaian. Puasa untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yada syahwatahu wa ta'amahu li ajli, kata Allah. Kenapa? Karena mereka mau meninggalkan syahwatnya, mereka mau meninggalkan makanannya, mereka mau meninggalkan minumannya. Li ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Luar biasa untuk saum ini. Maka alangkah ruginya jika saum kita masih sama dengan yang lalu. Allah kasih kesempatan kepada kita, bahkan tahun ini luar biasa. Wabah corona di mana-mana. Kita belajar di rumah, bekerja di rumah, bahkan beribadah di rumah. Allahu Akbar. Dampaknya pasti luar biasa. Supaya apa? Supaya saum Ramadan kita meningkat kualitasnya. Dan insya Allah kita merasakan itu. Ikhwas semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali mengingatkan, ada saumul awam, saum pada umumnya. Ada saumul khusus, saum ini kelas spesial. Tapi ada saum khususil khusus, ini VIP. Yang awam, yang pada umumnya gimana? Ya sekedar menahan lapar, menahan haus, tidak hubungan di siang hari. Saum awam, hanya itu. Meningkat yang kedua, saumul khusus. Selain dia tinggalkan makan, minum, syahwatnya, kemudian apa? Dia sudah mulai menjaga anggota tubuhnya. Matanya, lisannya, telinganya, semua al-jawari, anggota tubuhnya mulai dia saumkan. Mulutnya tidak lagi berkata dusta. Mulutnya tidak lagi asyik menceritakan aib orang lain. Mulutnya tidak lagi dia mengadu domba. Matanya tidak lagi dia tatapkan kepada yang diharamkan. Telinganya tidak lagi sibuk mendengar yang sia-sia. Makanya hati-hati saat berpuasa. Ada orang gosip, kita sih nggak ngomong, tapi nyimak. Nyimaknya khusyuk lagi. Sama, apa bedanya? Puasanya orang spesial, dia sudah mulai menjaga itu. Makanya alhamdulillah kita tidak banyak keluar rumah, tidak banyak yang dilihat, tidak banyak yang diomongin. Insya Allah, mengapa? Kita ubah menjadi positif. Akhirnya dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia matanya menatap ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran. Seandainya setiap kita ikuti 5 waktu, setiap mau sholat fardu kita baca 1 juz, selesai sholat fardu kita baca 1 juz, maka niscaya dalam 1 hari kita dapat 10 juz bacaan Al-Quran kita. 3 hari insya Allah khatam. Baik, kalau ikut 5 waktu, katakan 1 waktu adalah 1 juz, 5 waktu insya Allah 1 hari berarti 5 juz, insya Allah 6 hari kita khatam. Atau mastatoktum, sesanggupnya kita. Jadi jangan beralasan saat saum, daripada mataku menatap yang diharamkan, lebih baik aku pejamkan alias tidur. Supaya enggak mendengarkan yang sia-sia, tidur. Supaya enggak ngomongin yang sia-sia, tidur. Tidur bukan solusi. Maka sibukkan dengan ibadah kepada Allah. Bahkan orang-orang soleh, mereka mengurangi masa tidurnya.
Malamnya mereka sibukkan ibadah, siangnya mereka sibukkan ibadah. Mengapa? Ini bulan investasi. Bukan berarti di bulan-bulan lain kita boleh maksiat. Kalau di bulan lain saja kita tidak maksiat, apatah lagi di bulan Ramadan. Kalau di bulan lain saja kita sibuk ibadah, apatah lagi di bulan Ramadan. Harusnya kita lebih sibuk menggunakan padat waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saumnya khusus, saumnya kaum spesial. Dan ada kaum VIP. Siapa mereka? Mereka yang sudah lagi tidak ada dunia dalam hatinya. Tidak ada lagi dunia dalam pikirannya. Mereka semua fokus mencari marudhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagi kaum VIP ini, tidak ada lagi pertanyaan nanti bukanya pakai apa, hari ini makan apa, menunya apa. Tidak. Mereka bukan sama sekali berpisah dengan dunia. Dunia boleh jadi mereka ada dalam genggaman mereka, tapi dunia tidak ada di hati mereka. Yang ada adalah Allah, Allah, Allah. Memang berat. Disebutkan inilah kelompoknya para nabi, kelompoknya para wali, yang mereka sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan tidak mungkin kita berkesempatan selama kita bersungguh-sungguh. Maka ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari di bulan Ramadan ini fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba. Kita mulai tata hati kita, mulai tata pikiran kita, mulai tata hidup kita, mulai tata hubungan antar kita, dan maksimalkan dalam beramal soleh. Rugi jika soleh. Dan menunjukkan kalau Ramadan saja tidak peduli dengan amal soleh, gimana di luar Ramadan? Gimana nanti? Padahal ini kelihatan sekali. Orang-orang yang cinta Allah kelihatan bagaimana dia memperlakukan Ramadannya, bagaimana dia menggunakan Ramadannya. Terbatas, nggak kerasa. Sekarang saja sudah 10 hari. Rasanya baru kemarin kita mulai Ramadan, sudah sepertiga Ramadan kita lalui. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, mari saling mendoakan di antara kita. Dan doanya orang-orang yang berpuasa mustajab. Pandemi COVID-19, yakin insya Allah, karena dia makhluk Allah, dia tunduk kepada aturan Allah. Allah maha berkehendak. Tugas kita meminta, selain kita berusaha maksimal menjaga agar kita tidak terpapar, tidak menularkan juga kepada yang lain, yakin dengan doa-doa kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita saling mendoakan, semua kita disehatkan oleh Allah. Yang sakit disembuhkan, yang wafat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersama berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan masuk waktu maghrib nanti. Ikhwah, 1 tahun almarhum murabbi meninggalkan kita. Ramadan tahun yang lalu, Allahu Akbar, di awal Ramadan kita masih bisa menatap wajahnya, kita masih bisa membaca tulisan-tulisan yang beliau tulis sendiri di Facebook beliau. Beliau masih berdakwah sampai dengan akhir hayat beliau. Kita kehilangan beliau, tapi yakin ikhwah, dakwah zikir ini tidak boleh sirna. Insya Allah putra-putra beliau ini terus akan melanjutkan perjuangan ini.
Apa yang beliau didik kepada kita, insya Allah kita wujudkan, kita jalankan. Apa yang menjadi warisan besar beliau, majlis az-zikra ini, terus kita jaga dan kita kembangkan. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah nanti Allah kembali kumpulkan kita bersama dengan beliau di surganya Allah ta'ala. Maka ikhwah, kami ingat betul di akhir sebelum beliau wafat, wahai murabi, bagaimana supaya dakwah murabi terus kita pakai alat, kita pakai media. Beliau tersenyum bilang, lakukan. Bagaimana dengan biayanya? Jangan pikirkan, dakwah harus jalan terus. Allahu Akbar. Ini pesan yang mahal dari murabi untuk kita. Maka hari ini, walaupun kita tidak duduk di tempat yang sama di majlis ini, tapi yakin zikir kita akan terus berjalan. Maka ikhwah, di rumah, dimanapun berada, ayo hadirkan hati kita. Insya Allah terus kita membersamakan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah, yakinlah, yakin Allah akan bersamakan kita dengan murabi kita di akhirat nanti, di surganya Allah ta'ala. Ila ruhi murabbina al-mahbub al-maghfur lah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan baru saja kembali Allah ambil hamba yang beliau sayangi. Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Zuhdian Nur, Kalimantan Selatan. Juga para ulama, habaib yang wafat. Allah terima semua amal ibadah mereka. Allah jadikan ilmu yang telah diajarkan menjadi ilmu yang manfaat. Perjuangannya terus dilanjutkan. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara kita yang wafat, baik karena terpapar COVID-19 ataupun bukan, yang wafat Allah ampuni, Allah sayangi, Allah terima. Yang sakit, kita doakan semua saudara-saudara kita yang sakit, kaum muslimin yang sakit, ikhwah yang ada di rumah yang sedang sakit, Allah sehatkan lahir batin, Allah angkat penyakit ini. Semua para pejuang medis, relawan, semua yang berjuang agar kita, keluarga kita, masyarakat kita tidak terpapar oleh corona, insya Allah semua diterima sekecil apapun amal ibadahnya, diterima sekecil apapun perjuangannya, yang dengan tenaganya, dengan ilmunya, dengan profesionalismenya, dengan kebijakannya, dengan hartanya. Ya Allah, sayangi kami, angkat wabah ini dari kami ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kami hamba yang lemah. Ya Allah, kami banyak dosa. Ya Allah, kami belum mampu menghentikan maksiat-maksiat kami. Ya Allah, menjelang waktu berbuka,
dalam keadaan saum. Kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Kami mohon di Ramadan yang mulia ini ya Allah, jadikan saat ini saat taubatan nasuha kami ya Allah, taubatan nasuha kami, taubatan nasuha kami ya Allah. Jauhkan kami dari buruk masa lalu kami, jadikan kami saat ini lebih baik ya Allah. Jadikan nikmat ibadah kami, kokoh akidah kami ya Allah. Jadikan sisa umur kami sungguh-sungguh kami taat kepadamu ya Allah. Jangan biarkan kami lalai darimu. Mari semua kita beristighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Detik ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Min syarri ma sana'tu alayya la yaghfirul dhunuba anta. Ayahanda, ibunda, ikhwan, mungkin atau beliau yang sekarang tidak lagi bersama kita di dunia ini, ibu dan ayah beliau yang ada di alam barzakh, alangkah bahagianya mendapatkan doa dari anak-anaknya. Kita doakan ibu. Allahu Akbar. Bayangkan wajahnya, ibu, umi, mama, sudah beliau sabar, beliau senang kalau kita senang. Ya Allah, sayangi ayah, muliakan ayah kami dunia akhirat. Ya Allah, terima semua amal ibadah beliau. Allah, jadikan wafat beliau husnul khatimah. Beliau yang sekarang ada di alam barzakh, cahaya itu karuniakan hikmat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
semua partikel sel bertasbih kepada Allah. Hatta virus corona pun bertasbih kepada Allah. Semua makhluk tunduk kepada penciptanya. Ya Allah, karuniakan kami hikmah yang banyak dengan wabah ini, dan kami mohon angkat wabah ini dari kami, ya Allah. Angkat wabah ini dari kaum muslimin, ya Allah. Angkat wabah ini dari muka bumi ini, ya Allah. Kami yakin kau punya takdir yang terbaik untuk kami, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Ucapkan dalam hati sungguh-sungguh kalimat tauhid. Ya Allah, hidupkan kami bertauhid. Ya Allah, wafatkan kami dengan kalimat ini. Wafatkan kami semua husnul khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah,
dalam keadaan saum. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, kita mohon keadaan kita menjadi semakin baik, akhlak kita makin indah, ibadah kita makin khusyuk. Ya Allah, kami mohon tolong yang sekarang dalam keadaan susah, kami mohon tolong yang lemah ya Allah, gerakan hati hamba-hamba-Mu ya Allah, membantu menolong yang lemah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat pelit, jauhkan kami dari kemalasan, jauhkan kami dari kelalaian, jauhkan kami dari kebodohan, jauhkan kami dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, dan dari segala kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya
Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau maha menerima taubat lagi maha mengampuni. Ampuni seluruh dosa kami, maafkan semua kesalahan kami, terima taubat kami. Ya Allah, kami mohon jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Wafat lebih baik mulai hari ini. Ya kakek nenek kami, mertua kami, istri, suami, anak-anak, cucu, keturunan kami, kakak, adik kami, guru-guru kami, sahabat-sahabat kami, santri-santri kami, semua jamaah zikir yang ya Allah, salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ta'amana wa ta'min takfirana ya Allah. Ya Allah, jangan Allah amin. Terima salat-salat kami, terima bacaan Al-Quran kami, jadikan kami semua sahabat mendakwakannya. Ya Allah, kami mohon karuniakan kami di Ramadan ini Lailatul Qadar. Ya Allah, Allahumma rzuqna Lailatul Qadri wal qiyam fiha. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri wal qiyam fiha. Ya Allah, berikan kekuatan kami beribadah pada malam Qadar itu. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, sehatkan lahir batin kami, angkat wabah ini dari kami. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang bersyukur, jadikan kami hamba-hamba yang mampu bersabar. Ya Allah, bimbing kami selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikan sisa umur kami manfaat. Ya Allah, kami mohon berikan kami kesempatan taubat. Ya Allah, wafatkan kami dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. Bersamakan kami semua jamaah zikir di surga-Mu ya Allah. Bersama orang yang kami sayangi, kami cintai ya Allah. Bersama murabi kami Al-Maghfur Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ya Allah. Bersama para ulama yang kami sayangi, kami cintai ya Allah. Perjumpakan kami dengan kekasih-Mu baginda Rasulullah. Ya Allah, berikan kesempatan kami memandang indahnya wajah Rasulullah. Kami mencium tangannya
bihamdihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan, kita saling memaafkan dan saling mendoakan, insyaallah sampai dengan Allah ridho kepada kita, lalu mengumpulkan kita di surga Allah Ta'ala. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah rangkaian acara zikir akbar yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Az-Zikr. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Apabila saksikan terus kegiatan rutin dari Masjid Jami Az-Zikr ini, yaitu kajian subuh setiap ba'da salat subuh. Pada hari Selasa tanggal 19 Mei, insyaallah Selasa malam Rabu ba'da salat tarawih kita akan siaran langsung dari Masjid Jami Az-Zikr. Silakan saksikan dan kita berdoa bersama-sama, semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullah khairan jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad